Halo, selamat siang rekan trader kripto. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Balik lagi ke channel saya Private Forex Indonesia. Pada siang hari ini kita akan kembali membahas tentang seputar cryptocurrency ya. Terutama pergerakan harga di Bitcoin versus US dollar. Kita tahu dalam beberapa hari terakhir harga di Bitcoin bergerak naik ya, cukup signifikan ya saya bilang ya. Ini kita lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 8 sampai 10 hari ya. Harga bergerak dari level 16.000 dolar ke 21.400 dolar, dan sementara harga Bitcoin masih tertahan di sini dan saat ini harga bergerak sideways. Nah, pada video kali ini kita akan membahas nanti kira-kira untuk buyback Bitcoin enaknya di berapa, dan kira-kira target kenaikan Bitcoin di tahun 2023 ini akan sampai mana, dan kemudian saya juga akan sharing mengenai portofolio koin saya yang saya hold, dan rencana saya akan menambah amunisi lagi di altcoin dan juga Bitcoin ya teman-teman. Tapi sebelum itu saya mau sharing dulu sebuah hardware wallet ya dari designwallet.com. Pabrikan asal Korea Selatan ya. Jadi dia membuat hardware wallet ini, dan saya punya hardware walletnya. Untuk lihat video unboxingnya kalian bisa langsung cek aja di kolom deskripsi, ada linknya. Nah, mungkin teman-teman yang baru pertama kali dengar hardware wallet bertanya-tanya apa sih fungsi dari hardware wallet ini. Jadi hardware wallet ini ibarat semacam brankas uang ya. Jadi teman-teman, jadi ini brankas untuk nyimpen cryptocurrency kita supaya lebih aman lagi ya teman-teman. Nah, ini produknya dari designwallet.com, Design Biometric Wallet ya. Nah, kalau teman-teman nyimpen kripto saat ini di mana, misalnya di exchange ya, misalnya nyimpen di Indodax atau nyimpen di Huobi atau di Binance atau di exchange manapun, jadi teman-teman itu sebetulnya agak kurang aman ya. Jadi kita menitipkan uang kita kepada perusahaan tersebut. Jadi kalau perusahaannya sewaktu-waktu kolaps atau terkena hack, jadi biasanya uang kita hangus ya, atau hilang tanpa bekas. Kayak kasus terakhir di cryptocurrency yang menghebohkan, yaitu kasus exchange FTX. Di mana ini exchange kedua terbesar kalau nggak salah ya, kalau nggak saya salah dengar, itu ternyata pengelolaannya amburadul, dan akhirnya semua nasabah pada narik uangnya, dan uangnya ternyata FTX nggak punya, karena memang dia nggak punya uangnya diputar lagi. Jadi scam. Jadi dana saya juga nyangkut di sana, untungnya nggak banyak, 100 dolar, karena sudah saya cepat-cepat withdraw. Dan teman saya yang mungkin telat withdraw itu dananya nyangkut sekitar ada yang 50.000 dolar ya, itu sekitar hampir 700 juta. Terus ada lagi yang 18.000 dolar, itu kalau dirupiahkan sekitar hampir 300 juta ya, 300 juta lebih kali ya. Jadi dananya nyangkut di situ dan benar-benar angus. Teman-teman cek aja website ftx.com itu benar-benar udah kukut dan udah nggak ada saat ini, dan nggak bisa diakses lagi ya teman-teman ya. Nah, jadinya fungsinya hardware wallet ini untuk menyimpan aset kripto kita di ledger ya. Ledger itu semacam apa ya, kayak jaringannya dari blockchain gitu. Jadi kita nggak menitipkan kripto kita di walletnya si exchange, jadinya intinya seperti itu. Dan keunggulan dari hardware wallet dari Design Wallet ini, yang pertama dia support multiple cryptocurrency. Jadi kripto apa aja bisa kalian simpan, mulai Bitcoin, XRP, Ethereum, macam-macam ya, mau yang apa namanya metaversan atau banyak kripto yang bisa kalian simpan. Kalian cek aja di websitenya ya, support. Terus abis itu mungkin ini ya, suggest coin to add ya, mungkin bisa dicari, waktu itu ada kok. Nah, ini supported coins ya, bisa kalian cek di situ. Kemudian yang kedua keunggulannya adalah secure private key management. Jadi brankas ini kita punya password ya, password untuk membuka kunci brankas tersebut ya. Nah, passwordnya ini digenerate atau dibuat pada saat teman-teman nanti nyalain alat ini secara offline ya. Alat ini ketika diinstal, dinyalain secara
offline dinyalakan, nanti dia membuat passwordnya dia sendiri, jadi nggak terhubung dengan online, jadinya lebih aman ya. Dan itu juga harus kalian simpan rapi-rapi, rapat-rapat passwordnya itu supaya bisa diakses ya. Soalnya kalau tanpa itu nggak mungkin bisa diakses ya. Jadi harus benar-benar jaga passwordnya. Kemudian large OLED display ya, ini 128 kali 128 pixel ya untuk displaynya. Kemudian dia ada biometric autentikasi ya. Jadi ini ada sidik jari untuk lebih aman ya. Di sini sidik jarinya. Ini layarnya ya. Kemudian state of the art security. Jadi intinya ini intinya memberikan proteksi yang kuat ya dari alat ini. Kemudian backup and restoration. Jadi kalau misalnya dalam kasus ini hilang atau dicuri atau kena factory setting, jadi ini sangat mudah untuk di recovery ya. Selama teman-teman nyimpen private key manajemennya ya, jangan private key-nya ya, jangan sampai hilang ya teman-teman. Jadi kalau nanti sudah dapat private key-nya setelah alat ini jalankan, itu jangan sampai hilang dan harus disimpan dengan baik. Nah, jadi itu kelebihannya dari hardware wallet ini. Dan kalau teman-teman penasaran ini belinya di mana, teman-teman bisa langsung cek di link kolom deskripsi yang video ini, karena saya udah kasih link promonya ya. Jadi kalau teman-teman beli secara umum ini harganya $159, tapi kalau beli dari link yang saya kasih itu harganya hanya $129 ya. Ini diskon $30 ya, lumayan lah. $30 itu hampir 500.000 lebih ya. Itu lumayan diskonnya. Dan untuk pengiriman nanti bisa pakai DHL, dan ini juga kemarin punya saya juga dikirim pakai DHL ya teman-teman. Kemudian kalau teman-teman beli dua sekaligus itu lebih murah lagi. Jadi kalau beli dua harga normalnya itu $318, teman-teman cukup bayar $219 aja. Jadi lebih hemat hampir $100 ya, itu sekitar 1,5 jutaan ya itu hematnya. Jadi kalau beli dua lebih hemat. Mungkin teman-teman bisa ngajak temennya atau saudaranya atau keluarganya untuk sekalian beli hardware wallet ini untuk menyimpan aset kripto dari teman-teman semua. Dan ini untuk link pembelian dua sekaligus itu juga ada di kolom deskripsi untuk linknya ya. Jadi untuk beli satu atau beli dua sekaligus itu linknya berbeda. Jadi mungkin segitu dulu aja yang bisa saya sampaikan dari hardware wallet dari designwallet.com ya, pabrikan asal Korea Selatan. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman juga bisa beli ya alat ini untuk menyimpan kriptonya lebih aman lagi. Oke, kita balik lagi ke chart ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman melihat chart Bitcoin saat ini harga benar-benar mencoba untuk bergerak naik lagi tapi nggak mampu, sehingga candle kemarin berakhir dengan bearish candle ya teman-teman. Kita lihat dan di sini banyak shadow, artinya ini banyak sellers di sini ya. Buyers juga nggak kuat untuk membuat harga naik kembali, akhirnya dia bergerak turun. Kemungkinan kedepannya ini harga masih bisa turun lagi. Paling nggak at least sampai $20.000 ya teman-teman di sini. Terjauh saya pikir dia bisa turun sampai $19.100. Nah, ini timing yang bagus lagi buat teman-teman untuk turun untuk DCA kembali dari mulai 20.000, kalau dia turun DCA terus sampai 19.000 atau $18.000 paling jauh ya teman-teman. Nah, kebetulan Bitcoin punya saya sudah saya jual, nanti saya akan tunjukkan. Sudah saya jual dan saya berencana untuk kulakan kembali kalau dia bergerak turun. Karena menurut saya untuk bullish run ya itu butuh waktu ya teman-teman. Kalau kita lihat chart monthly ini butuh waktu ya. Kayak yang di sini dia butuh waktu beberapa bulan ya, sideways di sini baru naik lumayan kencang.
Mungkin next month mungkin ini bisa aja turun dulu, baru di next month apa Februari ya, mungkin nanti di bulan Maret April dia baru bisa naik seperti ini ya candle bulanannya ya. Tapi di sini kita sudah melihat tanda-tanda bahwa buyers sudah mulai masuk ya di time frame. Kalau kita lihat di time frame 4 jam aja kelihatan ya. Sorry agak batuk ya teman-teman. Nah, di sini ada area demand ya. Di sini kalau dia turun kita bisa cari buy di kisaran sini ya. Area 19.000 sampai 18.700 ya. Tapi kita nggak tahu apakah harga bisa koreksi sampai sini sejauh ini atau cuman sampai, saya cek lagi di time frame kecilnya lagi, mungkin ada area supply and demand ya belum kelihatan ya teman-teman, 30 menit mungkin. Nah, ini ada area supply and demand minor. Nah, ini di sini ya. Nah, ini 19.000 ya, itu saya bilang tadi ya 20.000 pas ya ini. Makanya ini aku bilang untuk DCA bisa nunggu harga turun sampai ini 20.000 ya, 19.981 ya. Mulai DCA dari sini ya sampai terakhir di 18.700 ya. Semoga aja harga nggak turun lagi lebih jauh daripada 18.700 teman-teman. Kemudian untuk target kenaikan Bitcoin saya masih prediksi bahwa kenaikannya masih bisa sampai minimal paling dekat di sini ya teman-teman, $25.000 ya di sini. Naik sampai sini $25, mungkin nanti akan koreksi dulu. Dan kenaikan terjauh menurut saya ada di $29.000 sampai $32.000 ya. Paling jauh lagi ada di $34.500 dan ini menurut saya udah kenaikan paling jauh Bitcoin di tahun ini ya. Kalau seandainya nanti naik ya, dan kemungkinan kalau udah sampai 3 di area sini harga akan terpantul turun kembali ya teman-teman. Karena untuk bull run masih lama, maksudnya untuk halving Bitcoin masih lama, masih 2024 ya, pertengahan tahun biasanya, dan kemungkinan juga bullish run tahun 2025 awal ya kemungkinannya. Jadi waktu kita masih panjang, jadi kemungkinan Bitcoin hanya naik sementara aja, koreksi dan mantul, kemudian ya sideways sampai nanti nunggu ada momen halving ya teman-teman. Oke, jadi itu target kenaikannya. Kemudian saya mau sharing, ini saya lagi di posisi di futures ya. Ini saya short ya, open posisi short, masih running profit $0,8 ya. Saya short di 20.900, mau saya TP mungkin di 20.000 pas ya. Ini masih running profit. Ini enggak all in ya, shortnya kalian bisa lihat. Untuk liquidnya, ini mana ya liquidnya? Mana keterangan liquidnya? Aduh, nggak kelihatan ya. Ya udahlah, itu liquidnya pokoknya masih jauh, ada di sekitar 50.000 apa $80.000 kalau nggak salah, masih jauh lah. Oke, ini untuk aset spot wallet saya ya. Nah, ini ada $11.463. Jadi sebetulnya saya masih running profit karena belum saya TP semua juga. Saya masih ingin melihat harga masih terus bergerak naik jauh ya. Kita lihat overview-nya. Jadi di sini 11.991. Modal saya itu 11.500 dan sekarang masih running profit $491 ya. Belum saya close ya untuk spotnya. Nah, ini bisa kalian lihat untuk USDT saya punya $8.800 ya. Ini saya in order, artinya saya pasang pending limit Bitcoin di 20.000, $1.000 ya. Jadi kalau dia turun otomatis nanti bisa tereksekusi sendiri ya. Kemudian sini ada CoinLink belum saya TP, Solana belum saya TP juga, Ethereum ini udah saya TP setengah ya. Ini tinggal sisa $324. Kalau dia turun nanti mau saya kulakkan lagi. Shiba juga udah saya take profit sekitar 25% apa setengah gitu ya. Nanti kalau turun saya mau kulakkan Shiba lagi.
Aptos juga udah saya TP setengah. Kalau turun nanti saya pulakan lagi. Aptos, Cardano kayaknya saya lupa ini udah TP apa belum. Kayaknya juga udah TP sedikit ya, setengah. Nanti kalau turun kulakan lagi Cardano. Phil masih hold, Avax hold, Sen hold, Engine Coin hold, Doge hold, FTM hold, full hold. Nah ini koin mana sudah saya TP setengah, nanti kalau turun saya kulakan lagi. Jasmi belum saya TP juga karena juga belinya sedikit. Jadi mayoritas itu koin saya ya, teman-teman bisa tiru kalau mau coba portofolio seperti ini, tapi do your own risk ya. Saya cuma sharing aja punya saya seperti apa. Jadi kalau rugi jangan salahin saya, kalau teman-teman untung juga iya, saya nggak dapat bagian juga dari teman-teman gitu ya. Jadi do your own research ya. Jadi kira-kira itu sih nanti yang mau saya kulakan lagi. Kalau nanti Bitcoin koreksi pasti kan altcoin juga ikutan terkoreksi turun. Jadi itu nanti saya mau buyback kembali teman-teman. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya mau sharing kripto-kripto apa yang teman-teman beli, yang potensi bisa sharing di kolom komentar. Atau kalau mau request bahas kripto apa mungkin bisa di komen-komen juga di kolom komentar, mungkin bisa saya bahas nantinya. Jadi ini saya sharing portofolio saya ya. Kalau lihat YouTuber lain kayaknya nggak ada ya yang sharing portofolio ya secara terang-terangan ya. Ini saya sharing, jadi teman-teman biar bisa tahu juga. Saya nggak cuma jual omongan, jadi saya beli apa yang saya beli gitu ya. Jadi mungkin segitu dulu aja ya untuk sharing portofolio, sharing target Bitcoin sampai naik sampai mana, kalau turun sampai mana, kalau buyback mau di mana. Dan target kita nanti di 2003 terjauh sampai mana Bitcoinnya. Semoga bisa sedikit memberi gambaran buat teman-teman. Jangan lupa untuk juga analisa menurut analisa kalian sendiri ya, do your own research ya, Dior. Dan jangan lupa untuk manajemen resiko, gunakan uang yang kira-kira siap hilang ya, jangan gunakan uang pinjaman untuk trading di cryptocurrency. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja. Semoga profit teman-teman semua, dan semoga apa sih nih? Dan yang terakhir jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video yang lain. See you, bye guys. Thank you.